Pemirsa, pada tanggal 2 Mei 2023 kemarin kita sama-sama merayakan Hari Peringatan Pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya nasional dan Sumatera Utara. Dan pemirsa, semakin tingginya minat dengan pendidikan dan semakin bertransformasi adalah wujud dari Kementerian Kebudayaan, maksud kami Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuat sebuah kebijakan baru dengan sebuah program yaitu Merdeka Belajar demi upaya untuk menciptakan SDM yang unggul untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentunya pemirsa, hari ini kita bisa mendeskripsikan sedikit ya bahwa hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik yaitu adalah Merdeka Belajar. Nah, untuk menjawab pertanyaan tentang Merdeka Belajar, hari ini saya Zima Zahrianis dan rekan saya Haji Munir Nasution. Ada satu yang istimewa. Apa tuh? Makin cantik aja. Sebab puasa masuk lebaran makin manis aja. Ini luar biasa. Artinya kenapa? Apa tuh? Suatu hal yang baru. Dengan Betul. kurikulum yang baru kita hadapi dengan baharu pula. Artinya semuanya harus cerdas. Betul. Tidak boleh mendiskreditkan, tidak boleh menjustis. Betul. Semuanya kita cari solusi untuk kebaikan bersama. Intinya Tentu Bang ada Munir. hal istimewa selain kita berdua. Kalau kata orang bilang Ya. ini ada hal yang luar biasa. Apa tuh, Pertama, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara hari ini hadir, Bapak Dr. Andes Marsito MSI, merupakan fasilitator kurikulum Direktorat Sekolah Menengah Atas. Ini paling peduli nih, namanya fasilitator, Ya. tak lain adalah jembatan. Betul. Apapun problem hadapi, tak boleh mundur katanya. Harus selesai kan gitu Pak. Siap. Kemudian ada hal lain, yaitu Bapak Profesor Dr. Sawal Gutom MPD. Ini luar biasa. Ya. Kalau kata orang jamu, katakan jamu, jangan Cakep. tebang si batang selada. Udah lama waktu bertemu. Sekali bertemu tambah wet muda. Aku tengok. Masya Allah, luar Ini biasa dah. ya. Jadi semakin, karena kemarin lebaran jadi semuanya serba baru, Baru. ya. Tampilan baru, semuanya lebih fresh gitu ya Iya. Bang Munir ya. Ini mulai nakal ini. Baru-baru katanya. Jangan menjurus yang kemana-mana. Kau baru nanti. Awak takut. iya. Kemana baru, lagi? Katanya percaya awak ya kan. Tak boleh. Ah. Jadi Baik. intinya pada hari ini sebagaimana Zizi bilang tadi. Iya. Yaitu merdeka belajar. Betul Bang Munir. Apa yang dimaksud dengan merdeka belajar? Bagaimana kemerdekaan dalam belajar? Apa pula yang harus kita hadapi secara merdeka? Artinya tak boleh kebablasan, kan Betul. begitu. Wah, Makanya kita itu dia. hadirkan dua narasumber Betul. yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita supaya tidak melenceng ya Bang Betul, Munir. Betul betul. ya pastinya. Dan tadi sudah diperkenalkan dari Bang Munir ya kedua narasumber kita pada hari ini, dan tentunya sudah tidak asing lagi dengan TVRI Sumatera Utara karena bukan orang asing Bang Munir. Betul kan? Kalau orang asing pula berarti dari planet lah aku. Ya makanya, kan makanya sih bilang bukan orang asing Iya, Bang. awak tak surya bukan asing, orang asing Bang Munir. Berarti dari planet orang biasa. Iya betul itu Bang ya. Munir, siap salah Bang Munir. Bukan siap salah. Apa tuh jadinya? Siap kesilapan. Baiklah. Alhamdulillah. Langsung aja kali ya Bung Munir, Ya, kita boleh, langsung silakan. kita tanyakan kepada kedua narasumber kita, dan pertama saya akan menanyakan kepada Pak Marsito terlebih dahulu. Izin Bapak ya, terkait dengan Merdeka Belajar saat ini sudah dimulai dari tahun 2021 benar ya Pak ya? Benar. Dan saat ini sudah berapa sekolah di Sumatera Utara yang menerapkan program dari Merdeka Belajar ini sendiri? Silahkan Pak. Baik, saya akan mulai. Awal sekali kurikulum Merdeka itu diimplementasikan di sekolah penggerak. Ya. Sekolah penggerak itu bukan sekolah yang hebat, tetapi sekolah yang punya kemauan, punya keinginan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi awalnya di Sumatera Utara itu hanya 31 SMA, kemudian tahun kedua itu nambah 40, nah di tahun ketiga ini pendaftar itu sudah 8.000 untuk SMA SMK, pendaftar yang jalur mandiri. Jadi kalau dihitung persentase memang masih sangat kecil, 2 tahun berjalan itu total itu yang sekolah penggerak dan yang mandiri itu hanya berkisar 300 sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi ini masih tahun kedua, tahun ketiga di tahun pelajaran 2022-2023. Jadi ini tahun kedua, tahun ketiganya nanti 2023-2024 dimulai bulan Juli. Nah untuk pendaftar itu sendiri tadi sudah saya sampaikan yang secara mandiri itu ada total kalau dari
SD, SMP, SMA, SMK, SLB, 8.800-an sekolah yang sudah mendaftarkan secara mandiri. Tapi itu juga belum 100%. Kapan nih Pak mulai Karena 100%-nya? direncanakan itu, kalau sesuai dengan schedule itu 3 tahun pertama itu adalah masa uji coba, masa evaluasi. Setelah 3 tahun dievaluasi, baru nanti akhirnya akan ditetapkan apakah kurikulum Merdeka ini ditetapkan sebagai kurikulum nasional atau bagaimana, itu nanti di tahun 2024 sesuai dengan informasi yang kita terima dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Dan 2024 nanti berarti itu secara serentak ya Pak, seluruh sekolah yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, menerapkan sistem kurikulum Merdeka tersebut. Diharapkan seperti itu. Kalau sudah menjadi kebijakan nasional dan sudah ditetapkan bahwa kurikulum Merdeka ini menjadi kurikulum nasional sebagaimana kurikulum 2013, ya tentunya semua sekolah harus mengimplementasikan, tapi tetap secara bertahap, dimulai dari kelas awal, kelas 10 kalau di SMA. Tidak serta-merta semua tingkatan kelas langsung menjadi kurikulum Merdeka, tidak seperti itu. Baik, ini sebelum ke Prof. Syawal, ini saya mau bertanya sedikit lagi nih Pak, terkait dengan kurikulum Merdeka. Apa sih membedakan dengan kurikulum sebelumnya nih Pak? Apakah memang sebegitu baiknya sehingga dibuat program yang baru seperti ini, atau bahkan mungkin hanya sedikit perubahan saja Pak, mungkin mengedepankan terkait dengan ilmu teknologi atau lain-lain sebagainya, seperti apa nih Pak kira-kira? Apakah ada standar tertentu? Betul. Kan begitu itu yang kita harapkan. Ya. Nah, baik, secara prinsip saya pikir saya praktisi, saya guru, dari guru sampai jadi kepala sekolah. Baik buruknya kurikulum itu sebenarnya lebih kepada bagaimana implementasi oleh guru sebenarnya. Kata kuncinya guru. Jadi kita tidak bisa juga membanding-bandingkan apakah kurikulum 2013 itu lebih baik atau lebih buruk, tidak seperti itu. Intinya setiap perubahan adalah untuk penyempurnaan. Betul. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Intinya seperti itu. Kalau secara konten substansi tidak banyak perubahan. Bahkan saya bilang kalau secara konten mata pelajaran nyaris nggak ada yang berubah, yaitu juga hanya cara-cara penanganan, bagaimana membelajarkannya, itu yang memang ditransformasi. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi bahwa poin penting itu adalah ada di guru dan kepala sekolah memang. Itu dua pilar utama di sekolah yang harus mensukseskan kurikulum apapun itu. Betul. Tanpa mereka berdua itu berkolaborasi, sehebat apapun kurikulumnya tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Poin pentingnya di situ. Nah, lalu secara spesifik memang kalau kurikulum Merdeka ini pembelajaran itu dibagi dua. Yang pertama itu yang intrakurikuler, yang tatap muka secara reguler, dan yang dikemas satu lagi kita kenal dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu terpisah dilaksanakan. Jadi pembinaan karakter yang terintegrasi di intrakurikuler tetap ada, tapi yang terpisah dari intrakurikuler itu dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada. Jadi pembedanya sebenarnya di situ. Itu aja pembedanya. Kemudian kalau dikatakan merdeka tadi disebut Pak Munir juga, apakah merdeka semerdeka-merdekanya? Tentu tidak. Merdeka dalam batasan-batasan yang wajar. Artinya anak itu ya harus punya kesempatan, punya ruang, diberi ruang oleh guru untuk memerdekakan dirinya dalam belajar, tidak rasa ketakutan gitu. Jadi gimana dia di kelas itu benar-benar bisa nyaman gitu. Kan kalau dulu kita sering dibanding-bandingkan ya, kenapa anak nyaman belajar di bimbingan belajar gitu. Di sekolah dalam tanda petik kurang nyaman gitu. Salah satunya perlakuan guru. Di bimbingan belajar itu siswa bertanya apapun, guru tentornya nggak pernah marah. Di Betul. sekolah masih sering kalau murid bertanya, gurunya itu responnya itu tidak menyenangkan. Nah, itu juga mungkin salah satunya. Nah, ini diharapkan di kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi iklim belajar yang seperti itu. Jadi semua serba terbuka, anak itu bisa berbicara, bertanya, berdiskusi, berkolaborasi, guru juga harus bisa memfasilitasi. Intinya sebenarnya seperti itu. Baik. Artinya kenapa? Istilah kata abang kita ini, kata bapak kita ini. Apa tuh Bang? Ingat, sebagai guru tidak boleh jenuh. Sebagai guru mindsetnya harus siap kapanpun. Betul. Apapun yang ditanyakan jawablah dengan santun dan baik. Itu deh. Sehingga siswanya nyaman, surprise, enjoy. Itu Tentunya dia. kalau misalnya kita ingin lebih baik dalam suatu kondisi, pastinya lingkungan itu juga harus mendukung ya. Betul. Tentu di dalam lingkungan sekolah
ya seluruh stakeholder yang ada, baik itu guru, kepala sekolah dan lain-lain sebagainya, itu memang harus bekerja sama dengan siswanya. Betul Awak ya, tahu Bang? tujuan awak itu kemana? Apa tuh? Artinya jangan banyak kali lah buat aturan yang macam-macam, membuat guru, membuat siswa jadi poning kan gitu. Korban-korban kena ini apa pukul pakai rotan ya, Bang ya? Itu dulu kami itu, sekarang mana bisa lagi. Sekarang udah nggak kan? lagi ya, jadi semakin maju lagi pastinya iya. ya. Baik, dan tentunya kita juga harus bertanya nih kepada Betul. Prof. Syawal. Iya. Sebagai seorang akademisi seperti apa nih menilai program kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan dari 2021 di Sumatera Utara? Seperti apa nih, Prof? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir, Iya. Pak Zizi sama Pak Marsito. Sebagai akademisi melihat kurikulum Merdeka ini secara fair, Iya. kalau saya, kurikulum Merdeka itu identik dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013. Tapi kelebihannya kurikulum Merdeka itu, eksekusinya itu memang digital, berbasis digital. Jadi penggunaan digital system, baik itu online learning, electronic learning, penyediaan sumber belajar di jaringan, itu memang luar biasa di kurikulum Merdeka. Tapi by design, by konsep, sama saja. Sama saja. Tidak akan bisa ditunjukkan perbedaan antara K13 dengan kurikulum Merdeka by design, by konsep, by content, by teori. Nggak bisa. Kenapa? Karena sejak 10 kali kita berganti kurikulum, sebenarnya yang bisa melihat perbedaan yang signifikan itu adalah ketika kita meluncurkan sistem pembelajaran yang betul-betul mengendorse potensi belajar siswa. Sejak itulah kita mengubah sistem penilaian, ada di K13 itu, kita ubah sistem penilaian. Yang tadinya monotrack, dominasinya kognitif, kita rubah dengan menilai karakter dan seterusnya. Nah di kurikulum Merdeka itu yang dikuatkan itu adalah bagaimana pembelajarannya itu dieksekusi lebih baik. Karena memang persoalan kurikulum kan implementasi seperti tadi. Masalah kita itu hanya ada di implementasi. Menurut saya kalau konsepnya, desainnya sudah cukup lah. Kalau kita menggunakan prinsip Merdeka Belajar, sekolah itu, mengapa orang datang ke sekolah? Untuk memerdekakan cara berpikir, untuk manusia yang menjadi merdeka. Yang kedua, membangun kesadaran. Yang ketiga, sekolah harus berbasis kehidupan. Karena itu life based learning kan. Karena itu life skill. Itu yang dipelajari di sekolah. Nah, saya kira dengan prinsip-prinsip itu, maka di Merdeka Belajar itu mestinya eksekusi di ruang kelas itu tadi adalah yang betul-betul bagaimana mengeksplorasi potensi siswa ini. Karena hakikatnya Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan ini menuntun, membimbing orang, potensinya sudah ada. Kalau kira-kira kata Vygotsky gini, manusia ini punya 3 zona. Siapapun dia, murid ini punya 3 zona. Zona yang bisa saya peroleh sendiri tanpa bantuan siapapun. Itu zona namanya Zone of Achievement Development. Jadi ZAD. Ada zona Proximal Development. Artinya saya bisa mencapai itu bila mendapat bantuan guru, bantuan orang tua, bantuan teknologi dan lain sebagainya. Zona yang kedua, zona yang ketiga pastilah zona yang tidak bisa saya capai. Jadi semua orang ada zona yang tak pernah bisa dicapainya. Nah, teori belajarnya kan begitu. Dan ini sudah teori belajar yang udah lapuk, udah lama sekali teori belajar itu. Itu juga yang kita endorse sekarang. Mau di Merdeka Belajar, mau di K13, itu juga yang kita manfaatkan. Kalau kita mau basisnya agama, Bang Munir, semua manusia ini dikasih potensi di waktu dulu di kandungan. Ada potensi yang diberikan. Ya kan? Ada bakat, ada kemampuan yang diberikan. Jadi sejak lahir sudah dibawa itu. Nah mestinya itu yang digali, dibimbing dan itu oleh guru. Kalau itu bisa murid berkembang, makanya disebut Merdeka Belajar itu membangun kesadaran. Belajarlah sesuai dengan kehidupan. Kan hal-hal seperti itu. Menurut saya sih, ya itu yang harus kita perkuat lah. Makanya tadi pertanyaan di awal yang betul Pak Marsito, sebenarnya standarnya ada enggak itu? Ya kan? Jangan jadi keliru. Betul. Jangan gini, dikumpulkan di Sibolga 600 kepala sekolah. Menurut saya kita harus perbaiki semua pemahaman orang tentang kurikulum Merdeka. Jangan dikira bahwa di sekolah itu nggak punya standar capaian, harus ada.
tapi yang minimal. Kalau maksimalnya bebas. Itu. 2, harus juga punya konten minimal. Konten lokal Sumatera Utara, konten nasional, konten global ASEAN, konten regio global. Jadi kontennya itu harus, setiap kurikulum pasti mengandung 4 konten itu. Harus ada. Yang ketiga, proses minimal yang harus dilalui siswa harus ada. Kalau saya ke sekolah itu apa sih yang harus saya lalui? Aktivitas apa sih? Sekolah latihan berpikir, latihan bertanggung jawab, latihan merasakan, latihan peduli, dan seterusnya. Jadi harus ada aktivitas yang penuh. Yang terakhir, saya harus bisa mengukur, kira-kira ini, hari ini saya bisa merefleksi, saya mencapai enggak apa yang ditargetkan. Guru juga begitu. Jadi bukan berarti tanpa tujuan kurikulum merdeka itu, tidak. Jadi harus ada juga hal-hal yang menjadi, yang harus dilalui siswa di SD minimal bisa ini, di SMP minimal bisa gini. Lihat negara maju. Amerika minimal mengerti moneter, tamat SD, iya kan? Di Malaysia punya standar, kalau orang tamat SD itu, di negara-negara Belanda misalnya tamat SMA dianggap sudah dewasa. Manusia dewasa yang sudah independen berpikir, tak perlu lagi dipengaruhi dia kalau hanya sekedar menjatuhkan pilihan. Pilihan bupati, wali kota, nggak perlu dipengaruhi lagi. Dia bisa independen menilai gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita lekatkan pada pendidikan. Kalau nggak kita terus naik misalnya, naik di atasnya, inovasi. Nggak ada yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa kecuali inovasi. Maka inovasi itu yang harus diajarkan dari SD. Gitu maksud saya. Inilah luar biasanya kenapa. Kalau sudah memang pakarnya yang mengupas, kita pun makin cerah. Tak ubah kata pakarnya tadi, ingat sesuai itu punya talent, Betul. punya basis. Basis. Basisnya itu yang kita gali. Tapi yang jelas ya, kalau tali, katakan tali, Cakep. jangan ditangkap untuk mengikat burung melati. Cakep. Yang jelas ya, digali boleh digali. Tapi kita dengarkan, minum kita sambil dengarkan musik. Itu dia. Harus kembali kepada enjoy katanya. Ya, man. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam program Markombur, masih dengan saya Zizi dan rekan saya Bang Munir. Haji Munir Nasution, yang jelasnya gini, Ji, ada yang luar biasa. Pan, awak jangan enak-enak dulu. So, kenapa mesti lagu Laskar Pelangi? Kenapa? Karena gini, begitu kau nyanyikan lagu Laskar Pelangi, teringat aku masa kecilku pakai apa namanya? Itu pohon nangka daunnya, diruntai, dibikin topi, dibikin. Teringat aku terbayang, oh begitulah kami dulu. Merdekanya kami dulu anak-anak dalam bermain, dalam apa. Enak dulu. Ini luar biasa. Ada enggak kau tanyakan ini, Pan? Apa mau ditanya? Silakan loh Bang Ivan. Jadi, Jangan segan-segan, nanti izin. nggak bisa tidur pula kalau nggak kau tanyakan. Paling mungkin tentang belajar zaman sekarang ini ya, Iya. buat Bapak Pak Rektor Saul Gulkamil. Pak Rektor dari mana? Pak Akademisi, Oh, iya. Pak Profesor. Oh iya, Move on dulu sepertinya. Enak, Dulu kan mudah-mudahan Amin jadi rektor ya kan. dulu kan sempat rektoral juga kan. Oh, nggak nyangka lah. Masih belum move Mantan on. siswa Pak ya, Iya. mantan mahasiswa. Silakan. Pembelajaran dulu sama sekarang pasti beda ya Pak kan. Iya. Sekarang ini kan banyak yang menggunakan misalnya sistem digital nih. Iya. Dan mungkin anak-anak sekarang itu lebih fokus mungkin ke digital. Itu ada sistem belajar terbaru nggak sih Pak? Apalagi mengatasi anak-anak yang sekarang ini yang banyak lebih banyak bermain game gitu kan. Jadi minat belajarnya itu sekarang gimana? Apa tetap masih bisa diantisipasi? Apa sekarang minat belajarnya udah jauh berkurang dari dulu? Mungkin itu sih. Mungkin. Ini bikin muter-muter nanya ya. Kenapa tuh? Apakah bedanya begini? Apakah cara menanggulanginya masyarakat atau anak-anak yang suka main game-game ini macam mana? Sebenarnya curhat diri sendiri kan? Udah tahu nyawa itu, Sepertinya. paham nyawa itu. Baik, langsung saja ya, mungkin kita Iya. langsung berikan kesempatan kepada Pak Prof ini. Silakan Pak Prof. Ya benar ya, cara belajar yang dulu dengan yang sekarang beda. Sikap siswa dulu dengan sekarang beda. Siswa yang dulu kan tidak ada pengaruh apa-apa. Betul. Dia tahu patuh betul sama guru. Sekarang sang guru ketiga itu ini. Iya. Banyak orang siswa lebih percaya di sini daripada sama gurunya, Iya. daripada sama orang tuanya, daripada sama ustadznya, lebih percaya dia sama ini. Nah,
Pertanyaan sederhana, apakah sekolah mampu menyeimbangkan ini Digital ya. minat siswa belajar tidak diganggu oleh smartphone ini? Kan kira-kira begitu pertanyaannya kan? Karena di mana-mana pertanyaan seperti itu. Guru sedang mengajar, siswa lebih asik ini, Iya, betul. ini ya. Dia nggak tahu apa yang dibilang gurunya itu, dia di sini terus ini sekarang. Bahkan sambil main game lagi. Oh, iya. Nah, sekarang kita harus realistis saja. Di cara pembelajaran sekarang itu namanya blended, sudah pasti dual system. Kita tidak mungkin mundur lagi ke zaman dulu belajar hanya dengan tatap muka. Maka sekarang kan dibagi dua, satu pembelajarannya online, satu lagi tatap muka. Betul. Dibagi dua juga, satu pembelajarannya mandiri Iya. bersama guru. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana cara mendidik siswa agar bisa menyeimbangkan antara menggunakan ini dengan belajar? Sederhana sebetulnya. Dalam suasana yang seperti inilah peran guru yang amat sangat penting. Disiplin guru perlu. Bila semua guru misalnya peduli, siapapun yang hari ini kita belajar tatap muka tanpa handphone, kan ada masanya. Betul. Ya mestinya semua guru peduli, tidak ada yang boleh. Saya lama menjadi guru, saya bilang kalau satu aja murid saya, waktu itu memang belum ada handphone, tapi satu aja murid saya tidak melihat saya waktu belajar, saya berhenti. Nah, kepedulian guru sekarang. Jadi kata kunci dari persoalannya ada di guru. Bila gurunya disiplin bahwa kita dari jam sekian sampai sekian selama 50 menit ke depan tanpa handphone. Nanti setelah ini ada waktu untuk menggunakan, melacak sebanyak mungkin materi yang ada di sini. Jadi harus diedukasi juga siswa untuk menggunakannya sebagai sumber belajar. Ini karena ini bukan hanya game saja. Betul. Ini sumber belajar yang luar biasa. Jangan sampai dilarang murid menggunakan sumber belajar ini. Justru ini harus di-endorse, harus dimanfaatkan sebanyak mungkin. Soal pengaturannya sekarang, kata kuncinya hanya satu, disiplin dari gurunya yang dibutuhkan. Kalau gurunya peduli, pasti muridnya juga patuh pada guru yang peduli tadi, gitu. Tapi kalau dibiarkan gurunya ya nggak akan ada yang disiplin gitu. Itu kata kuncinya seperti itu. Jadi dua-dua harus kita gunakan untuk sumber belajar. Nggak bisa lagi kita hanya belajar tatap muka. Tidak mungkin kembali ke zaman yang seperti itu. Betul, betul. E-learning ini harus kita manfaatkan. Ini luar biasa, artinya kenapa dunia teknologi juga tidak boleh kita tinggalkan. Nggak boleh. Tapi di dalam edukasi untuk head to head ATKT tetap harus sejalan. Artinya boleh pakai, tapi pengawasan jangan Iya. lupakan. Itu Dan dia. sebagai sumber belajar. Betul. Ah. Betul sekali. Dan ini masih berkaitan dengan teknologi. Ini sebelum ke Pak Marsito, Pak Prof, izin saya mau bertanya juga terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ini kan salah satu cakupan luas, salah satu capaiannya banyak sekali ya. Salah satunya adalah pengembangan karakter dan juga bagaimana untuk terkait dengan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, kita melihat bahwa mungkin di daerah perkotaan pastinya teknologi sudah lebih maju ya Pak Prof ya. Tapi kan gimana dengan yang ada di desa-desa ataupun mungkin di daerah-daerah pinggiran kota yang memang belum memadai terkait dengan teknologi tersebut. Nah, bagaimana untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang nyata seperti ini Pak Prof kalau dari kurikulum Merdeka sendiri Pak Prof? Ya. Silakan Pak. Puncak kreativitas guru bukan pada teknologi. Baik. Kualitas pembelajaran itu harus kita akui didukung oleh teknologi. Akan lebih cepat perolehannya bila di pusat-pusat kota dengan teknologi yang canggih, jaringan yang hebat, bandwidth yang luar biasa. Coba dibandingkan dengan orang-orang yang di desa, berarti dia lack of teknologi, tidak punya teknologi itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Karena itu, mau di pusat kota, mau di daerah, ada satu kompetensi yang diberikan kepada siswa menjadi pembelajar yang tangguh. Kita harus realistis, tidak mungkin dia bisa menyamai siswa yang di kota. Tetapi semangat belajar menjadi lifelong learner, pembelajar yang hebat, siswa di desa juga bisa. Asal gurunya kreatif. Karena itu saya bilang puncak kreativitas mengajar bukan teknologi. Betul. Tapi bagaimana gurunya mencetak para pembelajar. Satu-satunya cara untuk menjaga kesenjangan teknologi antara daerah dengan pusat kota adalah cetak anak-anak daerah itu menjadi pembelajar yang tangguh. Kelak bila dia mengalami perubahan dan di kota dan di mana, dia cepat menyelesaikan diri. Kenapa? Karena saya adalah pembelajar yang tangguh. Saya adalah pembelajar sepanjang hayat. Lifelong learner is a lifelong winner. Jadi pembelajar yang tangguh itu
adalah pemenang yang sepanjang masa juga. Nah itu yang harus diberikan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menciptakan para pembelajar di Hardiknas kali ini. Itu yang harus diberi sama guru untuk memastikan apakah lulusan-lulusan yang lack teknologi tadi, yang nggak punya teknologi itu, benar nggak dia pembelajar yang tangguh. Harus dipastikan indikator itu ada pada diri siswanya. Karena tidak ada cara lain untuk mengatasinya. Malangnya adalah pembelajar yang tangguh itu memang harus menguasai bahasa. Karena sumber belajarnya tidak bisa hanya dalam satu bahasa. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa orang yang di kota ini fasilitas belajarnya lebih hebat, kecepatan perolehannya pasti lebih hebat. Tapi bagaimana mengatasi kesenjangan itu orang di daerah? Itu tadi, berikanlah kapasitas. Learning capacity itulah yang dimiliki oleh orang-orang, anak-anak desa itu. Seperti kita ini. Kita ini anak desa bisa bertarung di medan ini kan hanya gara-gara apa? Karena kita adalah pembelajar. Dan satu lagi, kita memang orang jujur. Kalau enggak itu bisa kita andalkan sama orang, ya kan? Bahwa integritas kita, kerja keras. Apakah orang-orang yang dari desa ini begitu bertarung di kota ini kalah? Tidak kalah. Tentu, betul. Bila memiliki yang tadi, lifelong learner, integritas baik, ya kan, semangat kerja luar biasa, itulah yang kita boyong dari desa. Tapi kalau mengimbangi anak kota ini dengan banyaknya informasi di sini, nggak terlawan. Di sana kadang-kadang kira-kira 6% masih ada kok yang tak terjangkau oleh teknologi ini. Berapa desa? Dari 6.600 desa itu, katakanlah 600 lagi. Bagaimana nasibnya itu kan gitu. Tapi sebenarnya di Hardiknas kali ini bukan itu masalah kita. Apa tuh Pak kira-kira? 54 juta anak Indonesia, hanya 2,7 juta yang betul-betul mendapatkan pembelajaran yang baik. Hanya 10%, 5% saja. 2,7 juta. Coba kita bandingkan dengan capaian, dengan target kita. Indonesia untuk menjadi 5 besar dunia, 7 besar dunia, butuh 110 juta kaum terdidik. Berapa banyak orang datang ke sekolah tapi tidak menjadi kaum terdidik? Tidak terdidik. Masalahnya adalah kalau cuma 2,7 juta anak Indonesia yang belajar setiap tahunnya, dalam berapa tahun kita untuk mencapai 110 juta? 40 tahun, 30 tahun ke depan. Terlalu lama sebetulnya. Kalau kita tidak rombak total cara pembelajaran yang sekarang. 206.000 sekolah, 5%. 3 juta guru, cuma 5%, 150.000. 54 juta siswa, 2,7 juta saja yang betul-betul mendapat pembelajaran yang berkualitas tadi. Yang mengendorse high level thinking, high order thinking skill. Yang mendapat pembelajaran yang seperti itu. Jadi jangan dikira walaupun kita ini banyak di perkotaan, bukan hanya di desa masalah kita, di pusat kota Medan ini kita bermasalah. Kenapa? Hanya 5% siswa yang benar-benar mendapat pembelajaran yang berkualitas. Itu by riset. Wah, Artinya ini udah saya mulai tercengang terbuka. sekali. Selama ini mungkin kita tidak tahu berapa persentasi perbandingannya. Betul. Ternyata hanya 5%. 5%. Berarti secara kumulatif, kalau mau tahu secara attitude, lebih hebat di desa. Secara attitude. Attitude. Santun dan luar biasanya. Mesti kedepankan itu ya. Artinya masih ada kalau di desa gurunya lewat, masih takut dia. Kalau di Medan gurunya lewat, enjoy dia duduk santai. Tangan kiri ya dia kan? Pak. Pak katanya tangan kiri. Semakin Dari mana mendunia Pak? ya. Angkat tangan pula. Iya. Dulu jangan coba-coba gitu. Gak santun kau. Anak siapa kamu katanya. Betul, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi Iya. banyak sekali yang memanfaatkan kenegatifan dari Betul. teknologi Yes. ini Betul. untuk menjatuhkan guru, Iya. untuk juga ketertinggalan pelajaran. Nah ini menjadi hal yang sangat, kalau saya bilang ini benar-benar hal yang krusial ya Pak ya, karena Iya. memang ya, Ya, Mbak Jiji gini ya, mumpung di Hardiknas ini, iya Pak, silakan Pak. ketika rame-rame orang belajar tentang pendidikan di Finlandia, negara yang paling aman, paling bahagia di dunia ya, belum bicara akhirat kita ini, Finlandia. Oke, Betul, setuju Pak. rame-rame orang ke sana belajar. Bagaimana sih kok pendidikan Finlandia? Ternyata tidak ada bedanya kurikulum Finlandia, guru dengan Indonesia, dengan Amerika, dengan Jepang. Hanya satu bedanya, Apa tuh Pak? bahwa pendidikan di Finlandia itu diselenggarakan di atas kejujuran. Gurunya jujur, muridnya jujur, anggota DPR-nya jujur, pejabatnya semua jujur. Ternyata hanya itu basisnya, bukan hebatnya teknologi. Teknologi internet nggak ada apa-apanya teknologi ini. Dengan mudah orang tanpa diajari anak-anak Indonesia bisa menggunakan smartphone ini, bisa mengoperasikan komputer. Betul. Tetapi yang termahal itu bahwa pendidikannya itu nggak jujur.
Guru memberi nilai sama siswa jujur. Tanya Pak Kepala Sekolah ini, hanya berapa persen yang jujur guru menilai siswanya? Berapa persen nih Pak kira-kira Pak? Ya, Tak usah lah sebut Pak, usah udah tahu disebut kita lah. itu. Tahu sama tahu aja nanti payah itu ya kan. Ya, betul, itu. betul, betul. Nah, artinya begini, luar biasa memang demikianlah keadaan. Iya. Tidak bisa kita pungkiri. Hardiknas ini kita pakai untuk mengingatkan diri sendiri. Karena nggak ada yang terlambat menurut saya kalau membangun kesadaran. Cuman kita pesankan juga kepada orang tua siswa. Mana tahu datang siswa atau anak awak melapor ke awak, jangan langsung ditanggapi. Betul. Jangan salahkan gurunya. Nggak akan mungkin guru mengambil tindakan kalau tak siswa itu ada Yes. salahnya. Ya, Itu aja. betul. Jangan Betul. langsung ujuk-ujukannya guru merepet pakai murid, awak datang pakai roti 2-3 ke sekolah itu janganlah pula begitu kan. Ini kadang-kadang terbalik-balik dunia ini. Tak rela dia padahal di dalam dunia pendidikan begitu awak titipkan anak awak di sekolah itu siapkan rotan kecil untuk anak awak. Kan itu istilahnya. Artinya dulu sekarang nggak bisa lagi Nggak bisa. begitu. Aduh kan. Guru dilarang untuk Serba 3 hal. Iya. Berkata kasar pada muridnya, Iya. menunjukkan sikap yang menyakiti muridnya Iya. dan menyakiti fisik. Betul. Tidak ada alasan guru untuk berkata kasar, tidak ada. Betul. Jadi 3 hal dilarang bagi guru atas argumentasi apapun. Baik, ini menarik sekali ya. Jadi tanggung jawab besar ini ada di guru ternyata ya. Dan seperti Tidak apa hanya nih? guru Tidak sebetulnya, guru. orang tua, Orang Iya, tua juga. ya. Ada Nanti 3 kalau sebenarnya. guru, orang tua Pingsan Berat gurunya. sekali tanggung jawabnya. gitu ya. Masyarakat. Memikul beban Masyarakat, sendiri. Iya, orang Tapi tua. kalau di sekolah tokoh pentingnya memang guru. Iya, betul. Sekolah. Tokoh Di sentral. sekolah ya. ganti orang tuanya itu Iya, di guru, sekolah tak ada ya. lainnya. Betul. Nah, kira-kira nih sebagai seorang fasilitator dari kurikulum sekolah menengah atas, Pak Marsito, menilai hal ini seperti apa sih capaian yang mungkin seluruh Iya. stakeholder ini Iya, bekerja, iya. tapi ini dalam hal ini mungkin ke Betul. gurunya ya Pak. Seperti apa sih Pak untuk membangkitkan semangat anak-anak didik untuk lebih berjuang belajar, tadi juga untuk membangun integritas di dalam dirinya, dan juga bagaimana sih supaya anak-anak yang ada di sekolah ini lebih termotivasi ini Pak untuk lebih inovatif lagi. Silakan Pak. Nah, baik, terima kasih. Jadi satu poin penting ya, guru itu harus percaya kepada muridnya, itu yang pertama. Baik. Jadi ketika guru tidak memberikan kepercayaan kepada muridnya, maka siap-siap juga guru akan kehilangan kepercayaan juga dari muridnya. Sekarang ini guru banyak khawatir ya, nanti kalau tidak begini mau bisa apa, kalau tidak begini mau bisa apa. Jadi kesabaran dalam diri guru itu relatif kecil. Jadi siswa seringkali kurang punya waktu dalam hal mengeksplorasi potensi dirinya. Intervensi dari guru kadang terlalu berlebihan. Ruang bagi siswa untuk berpikir itu cenderung terbatas. Karena kekhawatiran tadi, harus begini, harus begini, harus begini, akhirnya guru juga berpikir simple. Nanti kalau tidak dilakukan seperti ini, tidak begini, nggak selesai nih tujuan. Jadi kekhawatiran akan capaian kurikulum itu mengalahkan kebutuhan dasar murid bahwa dia itu butuh waktu, butuh ruang yang cukup untuk mengembangkan potensinya. Itu sebenarnya poin pentingnya. Seringkali kita khawatir ya, ngajar sebentar, ini kok nggak bisa-bisa gitu. Padahal seandainya kita punya sedikit kesabaran aja untuk menunggu, ya mungkin dia akan bisa berkembang. Jadi seperti tanaman lah, begitu nggak sabar kita, ya nggak akan pernah berkembang dia, terus mati. Dan jadi kalau kita sabar merawatnya, sabar, memang ini nggak ada batasan sih. Itu tadi kata kuncinya, guru harus lebih sabar, percaya kepada muridnya bahwa mereka itu punya potensi dan mereka itu berbeda satu sama lain. Jadi mereka itu berbeda satu sama lain, tidak bisa guru berpikir ketika dia mengajar yang dijadikan ukuran dirinya sendiri, ini nggak bisa gitu ya. Padahal mereka itu banyak dan bervariasi. Oleh karena itu di kurikulum Merdeka ini kan, dan ini sebenarnya bukan yang pertama kali, sejak dulu juga kita harus mengajar itu sesuai dengan minat dan bakat. Nah sekarang tuh kita sebut dengan pembelajaran terdiferensiasi. Sebenarnya bukan di era ini aja itu ada. Ketika kita awal menjadi guru, untuk masuk kelas kita juga harus melihat dulu potensi murid. Seperti apa variasinya gitu. Sehingga kita bisa menyiapkan berbagai macam teknik-teknik belajar untuk bisa membelajarkan semua murid dengan cara yang berbeda. Sebenarnya itu sudah ada sejak lama juga, hanya dipopulerkan di kurikulum Merdeka ini dengan sebutan pembelajaran terdiferensiasi. Intinya itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Gitu.
Jadi keberpihakan kita memang harus kepada murid. Kita harus sabar, kita harus beri ruang yang cukup bagi murid kita untuk berkembang, untuk melatih potensinya, untuk mengembangkan minat bakatnya. Jangan terlalu sering diintervensi. Betul. Nah, itu saya pikir poin pentingnya di situ sih. Alhamdulillah, artinya luar biasa. Intinya tahu, apapun yang kita buat, jangan sampai siswa kita layu sebelum berkembang. Ini dia. Nah, Cocok. Ji, Apa tuh? ini luar biasa. Artinya ini hari begitu enjoy kita. Begitu santainya kita berbicara. Artinya dari sisi lini yang sana dan yang sini semuanya terakumulasi. Silakan aja kita boleh berjustis, berdebat untuk mendapatkan sesuatu. Tapi attitude tidak boleh kita tabrak. Inilah yang Betul. kita temui hari ini. Dan Tentu saya pula, juga, apa maksudnya? Dan saya juga pengen tahu nih, Ah. realisasi, kira-kira bagaimana sih realisasi kurikulum Merdeka Belajar ini diterapkan di sekolah Pak Marsito? Ini saya juga pengen tahu, apakah memang mengedepankan attitude juga seperti Bang Munir sampaikan atau bagaimana? Kita pengen tahu. Ngorek-ngorek rahasia, mulai ngorek-ngorek rahasia. Kalau memang bagus, ini bisa jadi contoh ya untuk seluruh sekolah yang ada, betul ya Bang Iya, Munir? Iya. Ya, silakan nih Pak Marsito. Baik, saya cerita dari pengalaman pertama saya menjalankan kurikulum Merdeka sebelum di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Saya itu mengajar di SMA Negeri 2 Percucituan, Pak, dekat Unibat itu Pak, di Bandar Setia. Jadi itu sekolah penggerak angkatan pertama sama seperti Pakam. Jadi pada awalnya memang ya semua serba gelap ya, serba gelap artinya kurikulum Merdeka dijalankan itu tidak dengan panduan yang lengkap memang. Tidak dengan panduan yang lengkap. Kita diseleksi, kepala sekolah diseleksi untuk menjalankan kurikulum Merdeka dan kebetulan lewat seleksi itu saya terpilih menjalankan yang pertama kali di SMA 2 Percut. Jadi ada hal unik memang di situ yang paling sulit mengimplementasikan pada awalnya itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Ini semua pada kebingungan, tapi saya selalu katakan kita memulai. Ya walaupun tidak ada panduan, kita lah jadi contoh. Begitu ada masalah kita diskusikan bersama, kita cari, kita evaluasi. Akhirnya pelan-pelan itu proyek ini satu kekuatan juga memang. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini satu kekuatan. Karena lewat kegiatan pembelajaran di luar kelas ini, anak-anak itu ternyata lebih enjoy dalam belajar, lebih berkembang, lebih berani dia mengeksplorasi potensinya. Dan itu memang satu kekuatan kalau saya lihat sampai hari ini ya. Kalau ditanya pun anak-anak, mereka itu akan nyaman ketika melaksanakan proyek tadi. Dan ketika kenyamanan ini dimasukkan ke dalam kelas, nah ini yang belum sampai ke sana, belum menuju ke sana. Ketika proyek itu nyaman mereka belajar, mestinya secara perlahan itu diterapkan di kelas. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini memang sebuah pembelajaran yang mengeksplorasi banyak potensi. Jika ini bisa diimplementasikan di dalam kelas, ini akan sangat baik, mengeksplorasi seluruh potensi anak. Jadi tidak hanya potensi yang pokoknya kognitif, semua kognitif, psikomotor, ya afektif tadi, sikap itu semua bisa dieksplorasi lewat pembelajaran berbasis proyek tadi. Itu sudah dimulai di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah itu nanti ditarik di kelas, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk menjadikan anak-anak yang mempunyai jiwa pembelajar seperti kata profesor tadi, pembelajar yang tangguh gitu ya. Pembelajar yang tangguh ya memang harus diberikan ya tantangan-tantangan nyata lewat proyek-proyek tadi itu. Jadi tidak lagi pembelajaran itu bersifat klasikal terus satu arah, guru menjelaskan, siswa mendengar. Ya kalau itu yang dilakukan ya percayalah murid itu ya tidak tertarik sama sekali dengan pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Mereka harus dimerdekakan dalam berpikir tadi. Betul lewat sekali. pengembangan Harus proyek. lebih kreatif lagi. Dan tentunya ini pemirsa sayang sekali ya sudah 1 jam kita menemani pemirsa di rumah. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, Bapak, saya ingin mendengarkan mungkin sedikit closing statement ya terkait dengan topik kita hari ini yaitu Merdeka Belajar. Saya mau bertanya kepada Pak Syawal, Pak Prof, silakan ini Pak. Bagaimana kira-kira pendapat Bapak untuk meningkatkan pendidikan di Sumatera Utara? Yes. Waktunya singkat dan padat ya Pak. Singkat Silakan. dan padat. Yang saya ingin sampaikan adalah konsistensi. Baik. Jadi pilihan kita itu, coba ya, Korea itu sangat rigid, capaian pembelajaran per hari. Finlandia itu sangat moderat.
Intinya Korea berhasil juga, Finlandia berhasil juga. Berarti soal konsistensi terhadap sebuah pilihan. Kalau mau keras juga sama murid seperti yang dilakukan Korea nggak apa-apa, tetap berhasil, tapi konsisten. Karena itu kita ini kadang-kadang kurang konsisten bersikap. Di satu sisi kita sadar bahwa pendidikan adalah negara maju bila pendidikan bisa menghadirkan orang yang berkualitas. Di sisi lain, andalan kita kalau mau misalnya menyampaikan laporan soal pidato-pidato itu soal pertumbuhan ekonomi. Jarang sekali kita bicara soal kualitas SDM dalam bentuk nyata gimana. Jadi saya kalau Sumatera Utara ini mau bagus ya soal konsistensi saja yang paling penting dipelihara. Kita konsisten menjalankan Merdeka Belajar, konsisten terus sampai berhasil. Jangan sebentar-sebentar bukan Merdeka Belajar, bukan ini, lama-lama kita tidak bisa berhasil. Saya hanya menggarisbawahi konsistensi. Konsisten adalah kuncinya. Luar biasa ya, konsisten menutup perjumpaan kita pada sore hari ini Bang Munir. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir, Pak Prof, Pak Marsito, terima kasih sudah banyak sharing tentang ilmu pendidikan ya, bagaimana dunia pendidikan saat ini dan mungkin harapannya bisa membangkitkan semangat anak-anak didik dan juga para guru dan seluruh stakeholder yang bekerja terkait untuk mensukseskan program Merdeka Belajar ini. Intinya satu hal, kalau kita mau mendapatkan sesuatu, majulah pada tempat yang dituju. Tidak boleh atrek ataupun tidak boleh menyimpang daripada yang sudah kita tuju. Betul sekali, setuju. Dan itu dia pemirsa menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Ziva Zahrianis dan rekan saya Haji Munir Nasution. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda dan kita akan tutup dengan persembahan lagu dari rekan kita RM Eben. Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.